Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Penuhilah ciptaan-Mu dengan anugerah dan kasih karunia-Mu. Amin. Injil Lukas pasal 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, Allah rindu untuk berhubungan dengan manusia. Ia rindu berelasi dengan kita. Karena itulah Dia mencari kita. Dia yang adalah Allah kemudian juga menjadi manusia untuk mencari kita, untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Di dalam Kristus, Allah datang menjumpai kita. Saudara-saudari, Yesus hidup di dalam doa. Ia menyatu intim dengan Bapanya. Tapi pada saat yang bersamaan juga ia mengembangkan persahabatan dengan murid-muridnya, juga dengan mereka yang ia jumpai dalam pelayanannya di tengah dunia. Dan ia memperkenalkan kepada murid-muridnya hal-hal yang penting, yakni relasi cinta kasih dengan Bapa, yang adalah Bapa kita juga. Ia memperkenalkan Bapa kepada kita. Yesus dan murid-muridnya juga sama-sama menyanyikan mazmur, sama-sama mendengarkan kitab suci, membaca kitab suci, dan mereka berakar dalam kekayaan tradisi Yahudi. Mereka berdoa bersama-sama. Dan ada saat-saat tertentu di mana Yesus juga berdoa sendiri. Tetapi Yesus pun juga berdoa bersama-sama dengan muridnya. Saudara-saudari, doa dapat dilakukan dalam keheningan dan juga dilakukan bersama-sama. Doa dapat mengekspresikan keheranan, mengekspresikan keluhan kita, ungkapan syukur kita, atau bahkan mungkin kita hanya hening di dalam doa tersebut. Kadang-kadang kita ingin berdoa, tetapi kadang ada perasaan tidak mampu, terutama ketika kita menghadapi beban hidup yang begitu berat kita rasakan. Ada pergumulan yang begitu berat kita alami, sehingga kita merasa mungkin tidak mampu untuk berdoa. Jika itu yang kita rasakan, datanglah kepada Yesus dan katakanlah, "Ajarlah kami berdoa," atau "Ajarlah aku berdoa." Seperti murid-murid yang datang kepadanya dan meminta Yesus untuk mengajarkan mereka berdoa. Karena itu, marilah datang kepadanya. Ketika kita mungkin merasa pergumulan hidup kita begitu berat, ketika kita merasa kita tidak mampu berdoa, datanglah dan mintalah Tuhan untuk mengajarkan kita berdoa. Dia akan membuka jalan bagi kita. Bahkan ketika kita meminta Tuhan untuk mengajarkan kita berdoa, itu pun sebenarnya adalah sebuah bentuk doa. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 8 bahwa dalam kelemahan kita, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Bahkan mungkin kita punya keluhan yang tidak mampu kita ucapkan. Tetapi ketika kita datang kepadanya, Roh Allah, Roh Kuduslah yang berdoa. Roh Kuduslah yang mengungkapkan segala isi hati kita, keluhan-keluhan yang tak terucapkan oleh kita itu. Saudara-saudari, pada masa pandemi ini kita harus menjaga jarak. Karena itu kita melakukan banyak pertemuan-pertemuan, ibadah, persekutuan secara virtual. Namun itu tidak mengurangi persekutuan dengan Kristus dan persekutuan dengan sesama kita. Melalui nyanyian, melalui kata-kata, melalui doa maupun keheningan, persekutuan dapat terbentuk. Jika kita berdoa bersama dengan umat, bahkan mungkin dari umat dari berbagai tradisi, apalagi pada masa pandemi ini, ibadah virtual bisa kita lakukan di mana saja, dalam persekutuan dengan siapa saja, maka kita akan mengalami sebuah perasaan yang mengejutkan akan kesatuan oleh ikatan persaudaraan yang dihadirkan oleh Dia. Karena itu adalah sebuah persekutuan yang terus-menerus dipelihara. Gereja Tuhan di seluruh dunia terpelihara dalam persekutuan. Apalagi persekutuan kita sebagai komunitas di jemaat kita tetap akan terpelihara. Bentuk doa kita mungkin berbeda. Ketika kita berdoa masing-masing, ketika kita berdoa di tempat kita sendiri-sendiri, mungkin bentuknya berbeda, isinya pun berbeda, tapi roh yang sama yang memungkinkan kita untuk mengalami kesatuan. Kesatuan umat percaya di seluruh dunia, bahkan kesatuan persekutuan dalam komunitas kita. Teruslah menghadap Tuhan, teruslah berupaya untuk berdoa. Sekalipun kita bergumul, sekalipun ada kesulitan yang kita alami, tetapi biarkanlah hati kita terarah kepadanya dan biarkanlah Roh Kudus yang terus berdoa bagi kita. Pada masa 9 hari ini, pekan Pentakosta ini, ketika kita menyambut turunnya Roh Kudus, kita diajak untuk berdoa, untuk bertekun dalam doa, meneladani para murid yang terus-menerus bertekun di dalam doa. Marilah terus tekun di dalam doa, di dalam segala keadaan kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Tiada bimbang dan gentar bila ku berdoa. Hatiku pun bergemar bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa,
tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Mari berdoa. Ya Kristus, seluruh hidupmu adalah doa dalam kesatuan yang akrab dengan Bapa. Melalui roh-Mu, ajarlah kami berdoa menurut kehendak kasih-Mu. Kami mohon Engkau memelihara kami dan memelihara mereka yang terkena dampak dari COVID. Kiranya kami semua yang percaya di seluruh dunia ini dapat bersatu dalam doa, dalam pujian, dan kerajaan kasih-Mu hadir di tengah dunia ini. Demi nama-Mu kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.